Salam jumpa, program Da Inspirasi kembali hadir, menayangkan kisah humanis sebagai sebuah keteladanan di tengah masyarakat. Pemirsa, bila pengetahuan digunakan dengan bijaksana, maka dapat diterapkan untuk menyelamatkan bumi yang kian rusak. Inilah yang dilakukan oleh para siswa sebuah madrasah sanawiyah di wilayah Babelan, Bekasi. Dengan menggunakan alat sederhana, mereka berupaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan air bersih bagi masyarakat di sekitar. Tidak hanya dapat membantu masyarakat, pengetahuan yang dimiliki juga mampu menghemat sumber daya, terutama air. Usia muda bukan berarti tak mampu berkarya melakukan inovasi bagi masyarakat. Justru karakter akan terbentuk sedari kita masih muda. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu memacu Mustari Putri dan Mia, siswa Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 03, Babelan, Bekasi Utara. Ketiga anak ini mencoba membuat alat penjernih air yang murah. Yang ini sampel air kuning, yang ini setelah dijernihkan oleh alat penjernih air tanpa mesin. Pertama itu saya tuh dikasih tahu sama guru saya, yaitu Pak Dahli. Jadi ini tuh jadi dari pelajaran PKN, yaitu terhadap kepekaan terhadap masyarakat. Jadi ini bagian dari mata pelajaran yang saya ampu PKN. Di PKN itu ada materi tentang otonomi daerah. Nah, salah satu bagian dari otonomi daerah itu ada materi yang mendorong anak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik. Rasa ingin tahu yang tinggi disertai keinginan untuk berkarya. Teori yang diberikan para pendidik tak hanya sekedar didengarkan, namun tak ayal pentingnya dengan praktek yang harus dilakukan. Jadi kami tuh keliling sama teman-teman ke sekitar kampung. Nah, jadi kami coba cari-cari apa permasalahannya, yaitu airnya kuning, bau. Nah, di situ kami sama teman-teman coba diskusi, ini apa, kayak gimana untuk mengatasi masalahnya. Kalau niat pertamanya itu kan emang pada saat musim kemarau itu kan Bekasi itu kan emang daerah pesisir. Jadi kan seketika pas kemarau itu airnya itu jadi pada kuning. Kita gini, masyarakat kita masih menggunakan air kuning itu, sedangkan tubuh kita aja 90%-nya itu mengandung cairan. Gak mungkin kan kalau misalkan setiap hari menggunakan air itu. Peran seorang pendidik berperan penting dalam membimbing kaum muda untuk dapat berkreasi menghasilkan sebuah karya dari kreativitas. Untuk bisa praktek langsung, saya kemudian mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungannya, kemudian mereka kalau sudah ketemu mereka cari solusinya. Kalau sudah ketemu solusinya, mereka buat action plan, apa yang harus mereka lakukan dengan masalah-masalah yang sudah ditemukan solusinya itu. Solusi yang ditemukan adalah dengan membuat alat penjernih air yang kemudian diuji cobakan oleh Mustari, Putri, dan Mia. Alat penjernih air berupa kaleng cat kosong yang telah diberi lubang di bagian bawah kaleng, yang diisi serat polyester atau dakron, batu zeolit, dan arang. Biaya yang dikeluarkan pun cukup murah, yakni Rp80.000. Lapisan pertama yaitu Terdapat 4 lapisan pada alat penjernih air ini. kedua ada batu Lapisan pertama dan keempat dilapisi dengan dakron. Lapisan kedua dilapisi batu zeolit yang harus terlebih dahulu direbus selama 5 jam agar zat kapurnya menjadi hilang. Lapisan ketiga, arang batok kelapa yang telah dicuci sampai bersih.
dakon. Dia itu berfungsi sebagai gimana sih, air yang kuning itu supaya sari-sari kuningnya itu melekat pada dakon itu. Terus kalau misalkan untuk menetralisirkan air yang asin itu adanya di batok kelapa. Terus kalau misalkan yang batu zeolitnya itu untuk, kan kadang-kadang kalau misalkan ada yang menggunakan sumur kan masih ada zat kapurnya. Nanti zat kapurnya itu nempel di batu tersebut. Terus buat yang lapisan palingnya bawah itu lagi buat menjernihkan lagi. Jadi kan setelah dari atas airnya yang kotor itu dimasukkan ke filter air, nanti pas keluarnya udah langsung jernih. Alat penjernih air ini dibagikan kepada warga sekitar Kecamatan Babelan, Bekasi secara cuma-cuma, terutama untuk mereka yang tidak mampu. Harapannya ini menjadi inspirasi buat anak-anak di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya anak SMP pun, anak sanawiyah pun sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Jadi tidak harus menunggu sampai kuliah dulu, sampai dewasa gitu. Artinya semua orang sebenarnya memiliki potensi, semua orang memiliki kemampuan gitu. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, tinggal bagaimana kita mengarahkan. Pengetahuan yang dikelola dan diproses dengan baik, maka akan menghasilkan hal dan kegiatan yang bermanfaat baik untuk sesama, hingga kehidupan masyarakat yang lebih. Beban bumi pertiwi dapat dikurangi dengan menghemat sumber daya alam melalui cara pelestarian lingkungan, salah satunya mendaur ulang sampah. Kembali memanfaatkan barang-barang bekas, serta bersikap hemat dengan menggunakan barang secara bijaksana. Bila setiap orang